Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipuku TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Supatmi Kohar, MM, Kandidat doktor psikologi Islam. yang juga kandidat doktor psikologi Islam. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Terkait adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, adanya penerapan kurikulum merdeka dengan tidak lagi adanya penjurusan di sekolah menengah, baik itu IPA, IPS maupun bahasa. Terkait hal tersebut, kita ingin berbincang dengan Pak Supatmi Kohar. Pak Patmi, apa kabar Pak Patmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Patmi. Terkait dengan kebijakan ini, kita dari Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan apa sudah melakukan kajian ini Pak? Yang jelas kemarin kita baru membicarakan, kita akan mengkaji secara mendalam ya, mulai dari praktisi dunia pendidikan, pakar-pakar dunia pendidikan. Tetapi dari edaran yang kita terima ya, bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan ya. Nah, ini artinya pada saat kurikulum ini disampaikan atau diberlakukan tentunya telah melalui kajian-kajian. Yang sekarang bagaimana tinggal mensosialisasikannya kan begitu. Ya. Pada dasarnya kalau kita di daerah ini Pak, khususnya dari Dewan Pendidikan Sumatera Selatan, ini lebih arahnya mendukung atau baik itu plus minusnya gimana Pak? Pandangan kita Pak. Kalau Dewan Pendidikan, karena itu adalah bagian daripada sistem pendidikan nasional ya, masuk dalam sistem pendidikan nasional, tentulah kita mendukung kebijakan itu. Karena kebijakan itu sudah melalui kajian-kajian. Artinya di sini tentu segala sesuatu itu pasti tidak ada yang sempurna. Ya. Maka dari itu kita masih perlu juga mempelajari. Artinya di mana sisi-sisi positifnya, di mana sisi lemah-lemahnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini sehingga apa yang menjadi peraturan dari pemerintah itu dapat terlaksana sesuai menjadi harapan. Tujuannya sangat bagus kan tentu. Nah, memang tidak mudah untuk mensosialisasikan hal ini. Karena mengapa kurikulum merdeka itu dipakai atau diberlakukan? Karena berdasarkan studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran. Itu yang jadi pedoman dasar mengapa harus ada kurikulum merdeka. Dan ini sudah terjadi cukup lama ya, krisis pembelajaran itu Pak Hafiz. Kalau melihat itu tadi Bapak sempat bilang juga atau kelebihannya dengan diberlakukan nanti kurikulum merdeka, artinya tidak ada lagi kecemburuan atau gap-gap itu gimana betul Pak? Kenyataan yang ada begitu. Jadi pada saat pembagian jurusan kalau dulu ya, mereka yang dapat IPA menjadi bangga, sementara yang IPS itu seakan-akan kelas 2 ya. Artinya kelas pertama itu IPA. Eksklusif Pak ya? Iya. Kemudian seakan-akan orang-orang yang masuk IPS itu orang bodoh, padahal tidak. Karena minat mereka memang di situ. Nah, banyak juga yang jadi persoalan, mereka yang dari IPA tetapi pada saat mereka kuliah ambilnya jurusan sosial kan, tidak linear jadinya seperti kalau di kuliah itu kan. Nah, maka dengan adanya kurikulum merdeka ini tidak ada IPA IPS, itu artinya semua siswa itu semuanya sama, tidak ada eksklusif lagi. Pak, kalau di Palembang khususnya di Palembang di Sumatera Selatan ini belum ada Pak ya, dicobakan dari 2.500 yang katanya dites untuk yang kurikulum merdeka nih Pak, yang oleh Dinas Pendidikan Pak. Oh sudah ada, ada beberapa sekolah. Oh sudah ada. Sudah ada baik dari SMK maupun SMA.
Tidak ada penjurusan jadi Pak ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Sejak Yang kapan namanya itu Pak? sekolah penggerak ya. Iya, sejak kapan Ya, enggak? sekarang ini. Oh itu. Itu namanya sekolah penggerak. Hmm. Saya tidak hafal ya, yang lebih hafal itu orang Ditmas ya. Tapi sudah. Dari respon dari baik itu pihak sekolah, guru maupun siswa sendiri, kita melihatnya di mana Pak? Nah, itu yang kita belum dapat informasi lebih lanjut ya. Tetapi sudah ada. Nah, itulah yang ingin kita pelajari bagaimana, artinya setelah belajar sudah berjalan, baru kita bisa tahu ya bagaimana sisi lebih dan kurangnya. Karena antara teori dengan praktek kadang-kadang di lapangan sering-sering berbeda, apalagi cara penerapannya tidak sesuai kan. Karena hal-hal yang baru ini kan perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam ya. Baik dari pengajar maupun dari siswa itu sendiri. Karena ngapa? Kurikulum Merdeka ini peran orang tua sangat penting. Bagaimana dia bisa mendampingi anaknya ya. Jadi trilogi pendidikan itu memang betul-betul sangat diharapkan ya berlangsung gitu, berjalan. Itu kaitannya juga untuk ke ini nanti juga Pak ya, ke jenjang dia melanjutkan ke perguruan tinggi dan ke dunia itu juga Pak ya. Itu kaitannya Pak ya. Oke Pak, ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak terkait dengan kurikulum Merdeka ini Pak? Ya, saya kira kurikulum Merdeka itu setiap sekolah hendaknya memang ada orang yang betul-betul memahami, mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana penerapan kurikulum ini di pendidikan di sekolah masing-masing. Sehingga ini tentunya keinginan daripada menteri itu bagaimana alumni atau lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah kita itu betul-betul dapat menerapkan ilmunya di dalam dunia nyata ya. Oke Pak Padmi, terima kasih atas bincang-bincangnya dan sudah memberikan penjelasan terkait dunia pendidikan kita pagi ini. Pemirsa Sipoku TV, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.